Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, berjumpa lagi dengan channel Sekitar Kita. Channel tentang sejarah, asal-usul, vlog, hiburan, dan kejadian di sekitar kita. Kali ini aku akan membahas tentang karomah Syekh Jangkung. Dalam cerita, daun kering menjadi emas permata. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like dan komen sebagai wujud dukungan kepada kami. Ingat, subscribe itu gratis loh. Tanpa berlama-lama kita langsung ke cerita. Salah satu karomah Saridin atau yang lebih dikenal dengan sebutan Syekh Jangkung ini adalah daun kering menjadi emas permata. Diceritakan pada suatu hari, tepatnya di siang yang sangat panas sekali, ada seorang bapak-bapak penjual legain. Dan di sisi tempat yang lain ada Syekh Jangkung yang sedang mencari buah kelapa. Kelapa ini akan digunakan Syekh Jangkung untuk menyeberangi lautan. Karena beliau dapat petunjuk dari guru sejati untuk pergi ke tanah seberang hanya naik dengan buah kelapa, saya akan bahas cerita ini pada lain waktu. Kembali ke cerita awal, di siang bolong yang sangat panas, ada seorang penjual legain yang sedang berjalan dengan mengeluh. Dia berkata, dari pagi sampai siang yang panas ini kenapa daganganku belum laku sedikit pun, padahal sebentar lagi sudah sore. Bagaimana nanti kalau saya pulang dengan tangan kosong tanpa dapat duit sepeser pun? Gumam penjual legain sambil berjalan memikul dagangannya. Tukang legain berkata lagi, biasanya jam segini sudah habis 8 bumbung bambu, kenapa saya hari ini cuma bawa 6 bambu, belum satu pun yang laku. Tukang penjual legain ini tidak tahu kalau ada seseorang yang melihat dan memperhatikan dia yang sedang mengeluh. Beliau adalah Saridin atau Syekh Jangkung. Syekh Jangkung lalu menghampiri tukang legain tersebut sambil berkata, sampean itu sedang ngapain? Tanya Syekh Jangkung kepada penjual legain. Ya, jualan legain gini kok, masa kamu tidak tahu? Jawab tukang legain. Kalau jualan ya di pasar sana atau di kampung-kampung yang ramai, jangan di tengah hutan seperti ini, kata Saridin kepada tukang legain. Tadi ya sudah muter-muter jualan di pasar dan di kampung sebelah tapi tidak laku juga. Jawab tukang legain. Apa kamu mau minum legain? Tanya tukang legain kepada Saridin. Ya jelas mau, panas-panas begini haus ditawari legain, ya jelas mau saya. Jawab Saridin. Mau nambah lagi? Tanya tukang legain lagi kepada Saridin. Masih ada ya? Kalau ada yang mau saya. Singkat cerita, semua legain habis diminum oleh Saridin. Lalu tukang legain pun minta uang untuk membayar semua legain yang telah diminum oleh Saridin. Tetapi Saridin menolaknya, karena Saridin tidak merasa membeli legain. Kalau minum legain itu ya bayar. Kata tukang legain kepada Saridin. Saya tadi kan tidak membeli legain. Kamu kan yang nawari saya untuk minum. Terjadilah perdebatan antara tukang legain dengan Saridin. Tiba-tiba Saridin berkata, sudah saya ini tidak punya uang. Kalau mau uang itu ada di dalam bumbung bambu. Sambil menaruh daun kering ke bambu, Saridin lalu pergi meninggalkan tukang legain. Bapak penjual legain pun lalu pergi meninggalkan tempat itu. Dia melangkah dengan lemas dan cemberut. Bagaimana nanti kalau saya pulang rumah tidak membawa uang, gumam tukang legain dalam hati. Dagangan habis tapi tidak dapat uang, bagaimana nanti saya menjelaskan kepada istri saya? Di tempat yang lain, istri tukang legain sudah menunggu di rumah. Dia mondar-mandir sambil berkata, biasanya bapak ini sudah pulang, kenapa sudah hampir sore kok belum datang juga, kata istri dalam hati. Tidak lama kemudian datanglah tukang legain ke rumah. Singkat cerita, terjadilah perdebatan antara istri dan bapak ini, sebab si istri meminta uang hasil dagangannya. Setelah lama berselisih dan berdebat, penjual legain pun marah sambil membanting bumbung bambu tempat legain. Tiba-tiba ada yang aneh. Setelah bumbung bambu dibanting dan pecah menjadi dua, terlihatlah beberapa emas permata di dalam bambu yang pecah tadi. Tukang legain pun teringat dengan kata-kata Saridin tadi. Lalu dia berkata kepada istrinya,
Saya baru ingat tadi kalau mau uang itu ada di dalam bumbung. Sudah Bu, saya mau mencari orang minum legain tadi, dia ini pasti bukan orang sembarangan, kata bapak penjual legain kepada istri. Belum sampai melangkahkan kaki keluar, Saridin sudah ada di depan rumah. Singkat cerita, setelah bapak penjual legain berterima kasih atas pemberian emas permata, bapak ini bertanya apa yang sebenarnya Saridin cari di wilayah ini. Saridin pun mengatakan bahwa dia sedang mencari buah kelapa untuk menyeberangi laut. Penjual legain pun lalu mengambil 2 buah kelapa di kebunnya dan diberikan kepada Saridin. Sekian dan terima kasih telah menyimak cerita ini sampai selesai. Apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam cerita, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena itu keterbatasan kami. Sekian dan sampai jumpa lagi di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.